Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bita'alim wa-ta'alim wal-ifadah wal-istifadah wal-naf'a wal-intifa' Dinatna salih wa alamna salafna salim ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi dhurati wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin sahabat wa tabi'in wal ulama'il amilin wa ila jami'il musannifin thumma khususan Syekhina al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Sayyid Jafar Syekh Miskin barakatul hajjum anallahu yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah wa walidina alaikum wa amwatina wa amwatikum wa muslimin Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah ala hadhihi niyyah syaulillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur sampai pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian kita sambungkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan, apa yang kita kerjakan menjadi bagian daripada catatan amal yang dapat menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini berada di penghujung zaman. Umat Islam semakin banyak, namun keimanan umat Islam semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada'al aklatu ala qas'atiha. Qala qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma idzin. Qala antum yawma idzin katsir walakin takunun gusaan ka gusa'is saili tuntaza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Qala qulna wa mal wahn. Qala hubbul hayati wa karahiyatul maut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dari sahabat Thauban, seorang sahabat yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan satu hadis menginformasikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan nyaris kalian itu akan dibinasakan oleh musuh-musuh kalian. Nyaris kalian itu akan dibinasakan oleh mereka orang-orang yang tidak beriman dari segala penjuru. Min kulli ufuqin, dari segala penjuru. Kama tada'al aklatu ala qas'atiha, sebagaimana makanan itu diperebutkan dari wadahnya, dari wadah yang namanya nampan. Itu makanan banyak dia,
tapi diperebutkan begitu. Sampai berserakan semuanya. Tampaknya itu manfaat, tapi berserakan, tidak jelas. Nabi kemudian ditanya, amin qillatin bina yauma idzin. Apakah pada hari itu kita dalam kondisi sebagai umat yang sedikit? Apakah pada saat itu kita itu umat Islam sedikit? Nabi mengatakan, qala antum yauma idzin katsir. Kalian pada saat itu banyak. Kalian pada saat itu banyak. Walakin takunun gusaan. Tetapi kalian itu menjadi seperti gusa. Apa namanya? Buih. Buih. Seperti buih yang di atas air laut itu. Tuntaza'ul mahabah min qulubi aduwikum. Dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Kalau di zaman Nabi Muhammad, musuh-musuh Nabi Muhammad itu takut sama Nabi Muhammad, takut sama para sahabat, takut kepada orang-orang beriman. Tapi pada masa yang Nabi katakan ini, musuh-musuh kalian tuh dicabut rasa takutnya, sehingga sedikit pun tidak ada rasa takut mereka itu. Sebaliknya, wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Allah jadikan di hati kalian itu adalah wahan. Nabi ditanya, apa wahan itu wahai Rasulullah? Hubbul hayah. Cinta akan hidup. Wa karahiyatul maut. Tapi takut akan kematian. Ini yang Nabi gambarkan dalam kehidupan umat Nabi Muhammad, perjalanan menjelang datangnya kiamat di akhir-akhir zaman. Kita melihat umat Islam itu banyak, ulama-ulamanya banyak, orang-orang yang mengerti itu banyak, orang-orang yang belajar agama itu banyak, yang kemudian dikatakan menjadi tokoh itu banyak, dari jajaran pejabat-pejabat yang paling tinggi sampai kemudian yang paling di bawah, banyak tokoh-tokohnya. Tetapi mereka itu gusaan ka gusa is-sail, seperti busa di atas air laut. Terombang-ambing tidak jelas. Kita minta pertanggungjawaban si A, lepas tangan. Pertanggungjawaban si B, lepas tangan. Pertanggungjawaban si C, lepas tangan. Lepas tangan semua. Seperti buih, terombang-ambing tidak jelas. Ini yang Nabi gambarkan di dalam hadisnya. Dan yang paling membuat kita orang-orang beriman, yang berusaha menjadi orang yang teguh, orang tidak beriman itu dicabut rasa takutnya kepada orang-orang beriman. Jadi tidak punya segan sama sekali. Bila perlu ke dalam masjid diusir kita. Bila perlu ke dalam masjid kita diusir. Jangan kamu ibadah. Jangan kamu sholat. Jangan kamu beribadah kepada Allah. Tidak punya rasa takut. Di dalam masjid kita diusir. Akan terjadi seperti itu. Ya. Gambaran itu sudah nyata. Gambaran itu sudah nyata. Bahkan orang berimannya mereka saling tuding. Bahkan terkadang saling mendukung terhadap hal yang justru merugikan daripada orang-orang beriman tersebut. Dan yang paling menyakitkan juga, orang-orang yang beriman, yang dikatakan mereka orang-orang besar, mereka tampil sebagai orang-orang yang besar, ada penyakit wahan dalam hatinya. Apa wahan itu? Takut kematian. Cinta sama dunia, takut sama mati. Padahal namanya mati itu kalau sudah jadwalnya ya mati saja, kan begitu ya. Kalau sudah jadwalnya mati saja. Tapi karena ada rasa takut berlebihan, takut mati, padahal ada jadwalnya sudah. Akhirnya iman pun dikorbankan, ibadah pun dikorbankan, agama pun dikorbankan. Akan seperti itu. Dan ini terjadi secara struktural. Terjadi secara struktural. Apa yang Nabi sampaikan ini tentu bukan main-main ini. Ini isyarah besar, tanda besar dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mengutip satu riwayat yang lain, Nabi katakan fatuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang asing. Beruntung bagi orang-orang asing.
Tidak selalu kita satu arus besar kita ikuti kalau arus tersebut ternyata membawa pada kehancuran. Perlu kita membuat arus yang kecil. Walaupun tertatih-tatih, walaupun itu berat, tapi yang penting ini menjadi satu jalan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainahum. Syaitan ini sebenarnya sudah putus asa untuk dia itu disembah. Kalau setan ngajak ayo kita nyembah setan, ayo kita nyembah selain Allah. Tidak bisa orang beriman itu. Untuk diajak nyembah selain Allah itu tidak bisa. Kuat dia, kokoh dia. Setan sangat mengetahui itu. Terus bagaimana caranya? Fit tahrish, walakin fit tahrish bainahum. Dibenturkan. Kelompok A, kelompok B. Di kelompok-kelompok ini bukan aliran lagi sekarang. Antara masjid A, masjid B, masjid C. Seakan-akan itu tidak ada ikatan. Lemah semuanya. Dan ketika itu terjadi, musuh-musuh Allah itu semakin kuat, semakin berani, tidak punya rasa sungkan, tidak punya rasa haibah. Sama sekali tidak ada. Rasa takut tidak ada, apalagi rasa hormat. Tidak ada sama sekali sudah. Ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Dan kalau orang-orang yang punya ghirah diam, akan diusir dari dalam masjidnya sendiri, diusir. Akan diusir dia dari dalam masjidnya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, yang ngusir itu sendiri orang Islam itu sendiri. Yang ngusir orang Islam walaupun secara halus. Itu yang paling menyedihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna arsya iblis 'alal bahar. Fa yab'atsu sarayahu fa a'dhamuhum 'indahu a'dhamuhum fitnatan. Iblis itu karena sudah berputus asa, dia itu punya bala tentara. Itu singgasananya, arasnya. Arasnya itu di laut. Di sana memang istana-istananya. Maka dia sebar itu anak buahnya, bala tentaranya. Yang paling tinggi pangkatnya, jenderalnya, maka itu yang paling besar fitnahnya. Yang paling tinggi pangkatnya, itu paling besar fitnahnya. A'dhamuhum indahu a'dhamuhum fitnatan. Yang paling dekat hubungannya dengan iblis, maka paling besar fitnah. Ini sebagai satu gambaran bahwa kalau orang di laut itu kan tidak bisa dideteksi. Apalagi dia sudah menyelam. Tiba-tiba muncul di pantai, kemudian menyerang begitu. Gambarannya seperti itu. Ini yang terjadi, yang kita alami. Batin ini sebenarnya menjerit sebenarnya. Ya, batin ini sebenarnya tidak terima. Tetapi ya kalau kita tidak saling mengingatkan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, maka apalagi yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Ya tujuannya saling mengingatkan. Kalau barangkali sekarang kita bisa mengingatkan terakhir, besok sudah mati, sudah meninggal dunia. Ya sudah, niatan kita baik, berarti sudah berakhir batas masa kita untuk bisa mengingatkan orang lain. Maka segala sesuatu anggap itu yang terakhir. Kalau Nabi mengajarkan ketika kita sholat, anggaplah itu sholat yang paling terakhir. Sehingga dia khusyuk, sungguh-sungguh dia sholat. Kalau dia majelis ilmu begini, anggap ini yang terakhir. Mungkin besok sudah tidak bisa lagi. Anggap yang terakhir. Kalau kita bisa ibadah Jumat, anggap yang terakhir. Mungkin jadi minggu depan sudah tidak bisa lagi. Anggap yang terakhir. Artinya sungguh-sungguh kita perjuangkan. Kalau itu amalan kita terakhir untuk menghantarkan nyawa berjumpa dengan Allah, maka buat suasana, buat cerita, buat sejarah yang baik. Bukan sejarah di depan manusia, sejarah di depan Allah. Kalau sejarah depan manusia mungkin, oh dia ini pejuang hebat, dia orang yang pertama melarang orang ke masjid. Ya memang sejarah jelek di hadapan Allah, dibanggakan manusia. Oh dia yang buat fatwa ini, melarang orang beribadah, bangga dengan hal seperti itu. Ya silahkan saja begitu ya, silahkan saja seperti itu. Namun kita berusaha mengukir
satu sejarah yang menjadikan nama kita baik di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia ya sudah begitu-begitu saja, dipuji sekali ya sudah, 2-3 kali selesai. Paling masuk ke kubur diingat seminggu, kalaupun diingat ditahlili. Kalau enggak sudah dikubur selesai. Itu manusia. Tapi kalau sama Allah kita akan selamat selama-lamanya, kan begitu ya. Nah, maka saya mengingatkan kita berada di zaman akhir, menjelang datangnya yaumul qiyamah, menjelang datangnya kiamat. Maka mengingatkan, mari kita perkuat iman, lebih-lebih ujian apabila itu Dajjal yang datang, bagaimana suasana kita, lebih mencekam lagi, lebih menakutkan lagi. Jangankan urusan kita mau beli ke warung, makan saja, kita minum saja tidak bisa. Apa makanan orang beriman? Kalimat subhanallah, 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 kenyang dia. Itu makanan orang beriman. Ketika dia ucapkan subhanallah, 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 kenyang dia. Tidak ada makanan yang bisa dimakan, minuman bisa diminum, tidak ada. Apa kita mau berjumpa dengan situasi seperti itu? Lebih mengerikan lagi. Itu iman taruhan kita. Iman taruhan kita. Maka selama kita masih bisa berbuat yang baik, berbuat yang maksimal ya. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu, Allah menunjukkan jalan yang lurus pada kita semuanya, karena tentu semuanya tidak terlepas daripada kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak terlepas daripada hal tersebut. Maka banyak-banyak juga kita ucapkan ini kalimat, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, memang sudah. Kita makhluk yang lemah ya, manusia yang lemah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bersandar kepada Zat yang maha agung. Baik, materi berikutnya kita masuk pada penjelasan bab tarawih dan sekaligus nanti bab puasa. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan. Semua ini selain menjadi ilmu, saya berharap nanti juga sebagai motivasi. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalau memang Allah berikan kesempatan kita beribadah, mari beribadah. Kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan dalam kondisi tertentu, maka cari kondisi yang lain. Yang penting kita berpikir keselamatan kita dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. At-tarawih sunnatun muakkadah lirrijali wan nisa limuwadhabatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin 'alaiha. Wa yusannu fiha al-jama'ah bidalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaha jama'atan fi ramadan fi layali tsalis wal khamis was-sabi' wal 'ishrin thumma lam yutabi' khasyata an tufrada 'ala al-muslimin. Tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ada pendapat ulama mengatakan itu adalah fardu kifayah. Disunahkan bagi siapa? Laki, perempuan, sunnah muakkad. Laki, perempuan, semua sunnah muakkad. Kenapa? Nabi itu muwadhabah, terus-menerus mengerjakan. Para sahabat juga, khulafaur rasyidin juga sama. Dan disunnahkan fi hal jamaah, dilakukan dengan berjamaah. Mau kita berjamaah di musholla, mau kita berjamaah di masjid, mau kita berjamaah di rumah, sunnah berjamaah. Sunnah dilakukan berjamaah. Mau kita berjamaah di pinggir pantai, pinggir laut, tidak apa-apa. Yang penting sholat tarawih itu sunnah berjamaah. Kemana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu melaksanakan secara berjamaah. Pada malam ketiga, malam kelima, kemudian malam ke-27 ditunaikan oleh Rasulullah, dan setelah itu memang tidak diikuti lagi. Tidak diikuti oleh para sahabat karena Nabi melarang. Apa tujuan pelarangan tersebut? Supaya tidak dianggap itu sebagai satu kewajiban. Maka kemudian menjadi ketentuan bahwa sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Wa waqtuha fi Ramadan ba'da sholatil isya ilal fajri qabla al-witr wa ba'dahu fil ashah indal Hanafiyyah. Waktunya itu di bulan Ramadan setelah sholat isya sampai sholat fajar. Kalau sholat isya kita susah menunaikan, jam 9 masih belum kita bisa menunaikan, barangkali ingin barang-barang jam 10 kita kerjakan.
Jam 10 belum bisa, jam 12 kita kerjakan. Karena waktunya sampai fajar. Waktunya sampai fajar. Kemudian dilakukan sebelum witir. Dilakukan sebelum witir. Tapi kalau dalam madhab Hanafi setelah witir pun tidak apa-apa. Wa yustahabbu ta'khiruha ila thulutsil lail aw nisfihi. Disunahkan mengakhirkan sampai sepertiga malam atau separuh malam. Wala tukrahu ba'dahu fil ashah indal Hanafiyah. Kalau Imam Hanafi ya enggak apa-apa juga, sudah menjelang subuh ya enggak apa-apa juga. Wala tuqda' indahum idza fatat aslan fa in qadaha kanat naflan mustahabban. Dan tidak diqadha ketika itu ditinggalkan. Tidak diqadha kalau itu ditinggalkan. Demikian dalam ketentuannya. Kemudian berikutnya, wal jamaah fiha sunnatun 'alal kifayah fil ashah falau taraka ahlu masjid asimu. Ini menurut pendapat yang lebih kuat bahwa hukum berjamaahnya itu adalah sunnah kifayah. Sunnah 'alal kifayah. Maksudnya bagaimana? Walaupun sunnah, tapi ini menjadi tanggung jawab satu kampung. Kok satu kampung sama sekali tidak ada yang menunaikan berjamaah? Maka berdosa semua. Semua berdosa. Satu kampung. Kalau tidak melakukan semua. Dosa semuanya. Wa kullu ma syuri'a bi jamaah fal masjid fi afdal. Semua aturan dalam ibadah salat yang dianjurkan berjamaah maka di masjid lebih utama. Kullu ma syuri'a bi jamaah fal masjid fihi afdal. Yang namanya berjamaah ya di masjid. Ini kalau kita bicara afdal dan tidak afdal. Tapi bagaimana di rumah? Ya boleh. Cuman kalau bicara afdalnya maka afdalnya di masjid. Demikian dalam ketentuannya. Wa adadu rakaatiha 20 rakaatan, dan jumlah daripada rakaatnya 20 rakaat. Jumlah rakaatnya 20 rakaat. Falau shalla 4 rakaat bi taslimatin lam yasihha. Dzakarahul qadhi Husain fi fatawihi li annahu khilaful masyru'. Seandainya ada orang mengerjakan 4 rakaat 1 salam, itu tidak sah. Sholli sunat tarawih 4 rakaatin. Dilakukan 4 rakaat 1 salam, maka dikatakan lam yasihha, tidak sah. Berarti bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Imam Qadhi Husain beliau menyatakan seperti itu. Ada aturannya, karena menyalahi aturan syariat, maka dikatakan tidak sah. Qala wala tasyu bi niyati mutlaqah, bahkan tidak sah kalau dengan niat salat mutlak. Artinya ya salat tarawih, balianwi sunnatat tarawih au salatat tarawih, usalli sunnatat tarawih. Usalli salatat tarawih. Sunnahnya begitu. Kalau misalnya usalli sunnatan Allahu akbar, tidak sah. Artinya ada aturannya ini ya. Ada aturannya. Dan jumlah rakaatnya itu adalah 20 rakaat. Sebagaimana dalil dari jumlah ini, ma fa'ala Umar radhiyallahu anhu kama akhraja Muslim fi sahihi haitsu innahu jama'an nas akhiran ala hadhil adad fil masjid. Sayyidina Umar bin Khattab beliau menegaskan dengan sikap yang tegas, dilakukan di masjid secara berjamaah dan dilakukan dengan jumlah yang sudah ditegaskan. Nah, sehingga kemudian kita mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah aku. Ini sebagai penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melakukan berapa? Dikumpulkan di masjid bersama-sama berjamaah sejumlah 20 rakaat. Sejumlah 20 rakaat. Wa akhrajal Baihaqi an Ibni Abbas kana yusalli fi syahr Ramadan fi ghairi jama'atin 20 raka'atan wal witr.
Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di bulan Ramadan tanpa berjamaah. Ini menegaskan bahwa Nabi tidak merutinkan berjamaah secara terus-menerus, secara kontinu. Tujuannya apa? Supaya tidak dianggap wajib. Apakah bertentangan dengan hadis yang pertama tadi? Tentu tidak bertentangan. Karena memang masing-masing periwayatannya ini yang pertama sahih dan bagaimana keterkaitan sebab masing-masing itu. Maka jalan tengahnya ulama menegaskan satu riwayat dikatakan berjamaah, muwadhabah Nabi lakukan itu. Sisi yang lain Nabi tidak berjamaah. Apa maksudnya? Supaya itu tidak dianggap wajib. Supaya tidak dianggap wajib. Ishrina raka'atan wal witir. Nabi lakukan dengan 20 rakaat dan ditambah witir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dalam sahihnya. Kemudian dikatakan qad su'ila Abu Hanifah amma fa'alahu Umar radhiyallahu anhu qala at-tarawih sunnah muakkadah wa lam yatakharrajhu Umar min tilqa'i nafsihi wa lam yakun fihi mubtadi'an. Sahabat Imam Abu Hanifah, beliau ditanya, tarawih itu kan sunnah muakkadah. Sayyidina Umar itu melakukan dengan berjamaah 20 rakaat. Bagaimana itu ceritanya? Kata beliau, Sayyidina Umar itu tidak melakukan atas hawa nafsunya. Itu tentu ada ajaran dari Rasulullah SAW. Ada ajaran dari gurunya. Tidak sembarangan main putuskan, oh sudah demikian saja dilaksanakan. Tidak seperti itu. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang aturan-aturan sholat tarawih. Kemudian berikutnya juga dikatakan far'un fi madhahibil ulama fi adadi raka'atit tarawih. Di dalam madhabnya para ulama menjelaskan jumlah-jumlah rakaat sholat tarawih. Ini dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Madhabuna, Imam Nawawi mengatakan madhab kita. Imam Nawawi ini kan madhab Syafi'i. Madhabuna annaha ishruna raka'atan bi asyri taslimat ghairal witir. Madhab kami dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam selain witir. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 10 salam. Berarti 20 rakaat. Nah, selain witir. Wa dzalika khamsu tarwihat wa tarwihah arba'u raka'atin. Dan itu ada 5 kali istirahat. Tarwih itu artinya istirahat. Jadi ada 5 kali istirahat. Berarti 4 istirahat. Kemudian 4 lagi istirahat. Begitu prakteknya. Nah, sambil kemudian terakhir ditutup dengan istirahat. Maka menjadi tradisi kita juga. Di pondok-pondok itu biasanya kalau sudah 4 rakaat santai dulu. Baca qasidah, berdoa. Ada yang baca pujian-pujian, sholawat. Itu yang dilakukan kalau di pondok. Begitu prakteknya. Wabihi qala Abu Hanifah, begitu juga pendapat 20 rakaat ini Imam Abu Hanifah wa ashabuh dan ashabnya Abu Hanifah, madhab Hanafi. Wa Ahmad, begitu juga Imam Ahmad, wa Dawud, Imam Abu Dawud, wa ghairuhum, dan yang selainnya. Wa naqalahul Qadhi Iyad an jumhuril ulama. Ini dinukil dari Qadhi Iyad, dari mayoritas ulama. Maka artinya sepakat sudah kalau 3 ulama ini Syafi'i, Hanafi, Hambali. Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ini semua sepakat 20. Lah terus Maliki bagaimana? Nah, di sini dikatakan wa qala Malik at-tarawih tis'u tarwihat wa hiya sittatun wa thalathun. Kalau Imam Malik mengatakan tarawih itu 9 kali istirahat. Kalau ini kan 5 kali istirahat. 3 madhab tadi. Kalau Imam Malik 9 kali istirahat. Jadi jumlah tarawihnya itu 36 rakaat. Imam Malik ini di Madinah. Prakteknya dan wilayah
bimbingannya itu ada di kota Madinah. Maka penganut madhab Maliki di generasi awal itu banyak yang dari sana. Karena memang beliau itu dari Madinah. Dan wilayah ngajarnya itu, wilayah dakwahnya itu di Madinah. Menjadi mufti Madinah. Beliau mengistihadkan tarawih itu bukan 20, tapi 36. Nah, kok bisa seperti itu? Ini selain witir. Tambah witirnya 3. Berarti berapa? 39. Nah, kok bisa demikian? Beliau mengatakan bahwa kalau di Mekah itu dilakukan 20 rakaat dibarengi dengan istirahat. Nah, 20 rakaat itu kan kelipatannya itu berbeda dengan di Mekah. Dan sela-sela istirahat itu rupanya ada tawaf. Jadi istirahat, tawaf. Sedangkan di Madinah tidak ada tempat untuk tawaf. Supaya jumlah pahalanya itu sama, maka istihad beliau, karena di Mekah itu ada tawaf, 4 rakaat istirahat tawaf, 4 rakaat lagi istirahat tawaf, 4 rakaat berikutnya istirahat tawaf. Begitu prakteknya. Karena di Madinah tidak ada, maka kemudian jumlahnya dilipat gandakan menjadi 36 rakaat. Kalau di Darussalam berapa? Tetap 20 ya. Bukan 36. Tidak coba 36. Ya, kalau mau coba 36 ya. Jangan nanti nyoba cuma 4. Baik. Ini diantara penjelasan tentang masalah ibadah sholat tarawih. Nah, maka dengan penjelasan-penjelasan ini sudah jelas. Sudah jelas bahwa 4 mazhab ini sepakat. Bahkan satu mazhab itu lebih daripada 20. Setelah kita jelaskan ini, setelah saya sampaikan, apa kemudian tujuannya? Mudah-mudahan termotivasi. Mudah-mudahan ada semangat, ada rasa kangen, ada rasa rindu. Sebentar lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu sih harapannya. Kalau memang ada rasa kangen, rasa rindu, ya sudah luapkan itu ya. Luapkan rasa kangen, rasa rindu itu. Dan niatkan mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah perkenankan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sebelum saya masuk pada hukum fikih, di sini ada sedikit rahasia, barangkali nantinya ini terlupa menyampaikan di wilayah sini. Dikatakan qaulu ikhtarun Nawawi wa ghairuhu intaqala ay min lailatin min al-ashri ila lailatin ukhra minhu. Wa innama ikhtara dhalika jam'an bainal akhbar al-muta'aridah fi mahalliha qala al-Qurdi wa kalamu Syafi'i radhiyallahu an fil jam'i bainal akhbar yaqtadihi wa alaihi qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwal min asy-syahr fa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumul arbi'a fa hiya lailatun 29. Di sini dijelaskan Imam Nawawi memilih pendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bisa jadi itu malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 25, bisa jadi 27, bisa jadi 29. Itu pindah-pindah. Dan demikian juga Imam Al-Qurdi dan juga Imam Asy-Syafi'i di dalam pendapatnya, karena memang riwayatnya itu berbeda-beda. Namun rahasia tersebut untuk supaya kita mendapatkan, termasuk dinukil oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rupanya Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan tentu dengan berdoa juga, berharap, dan menggunakan resep ini. Dikatakan fa in kana awwaluhu yaumul ahad fa in kana awwaluhu yaumul ahad atau yaumul arbi'a. Kalau puasa itu diawali hari Ahad atau hari Rabu. Puasa itu diawali hari Ahad atau hari Rabu, fahya lailatul tis'in wa ishrin. Maka itu Lailatul Qadar Allah akan turunkan pada malam 29.
pada malam 29. Fa in kana awwaluhu yaumul isnain, kalau hari puasa itu diawali pada hari Senin, puasa itu hari Senin, fahiya lailatu ihda wa ishrin, maka insyaallah Lailatul Qadar itu Allah berikan pada malam 21. Pada malam 21. Kalau puasa diawali pada hari Senin. Fa in kana awwaluhu yaumuz thulatsa awil jum'ah. Kalau awalnya puasa itu hari Selasa atau hari Jumat. Awalnya puasa hari Selasa atau hari Jumat. Fahiya Lailatul Sab'in wa Ishrin. Maka itu jatuhnya Lailatul Qadar Allah berikan pada malam 27. Lailatul Sab'in. Sebentar. Tadi yang pertama kalau hari Senin malam 21. Kalau malam Selasa atau malam Jumat pada malam 27. Apabila itu diawali pada hari Kamis, fahiya lailatu khamsin wa ishrin. Kalau hari puasa itu diawali hari Kamis, maka insyaallah malam Lailatul Qadarnya itu malam 25. Malam 25. Fa in kana awwaluhu yaumus sabat, fahiya lailatu salasin wa ishrin. Kalau puasa itu diawali pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insyaallah Allah turunkan pada malam 23. Pada malam 23. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, dicatat baik-baik, nanti diintip. Kalau sudah dekat-dekat, oh ini kayaknya besok mau tanggal 27. Nah, artinya persiapkan. Jangan nanti malah ngorok ya. Sudah tahu malam 27 santai-santai, malah banyak main game ya. Main game nanti. Ambil HP main game sudah. Kelewatan Lailatul Qadar ya. Jangan sampai seperti itu. Bila perlu sudah khatamkan Al-Qur'an. Insyaallah saya masih punya azam yang kuat. Mudah-mudahan khatmul Quran nanti insyaallah bisa ya. Masih punya azam yang kuat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa melakukan khatmul Quran. Ya kita hidupkan itu ya. Nah, kalaupun misalnya kita harus dalam kondisi tertentu, yang penting tetap hidupkan. Jangan sampai kita lewatkan karena Ramadan ini dinamakan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Maka minimal khatam sekali ya. Kalau tahun kemarin kita berapa kali khatam? Kan berkali-kali ya. Berkali-kali. Kalaupun tidak pernah khatam sama sekali, ya minimal ikut duduk pas khataman Quran baca doa, ikut duduk amin lah ya. Minimal lah itu ya. Sudah tidak mau baca Quran, tidak pernah baca Quran, pas diajak khataman tidak mau juga. Ini kan rugi betul ya. Rugi betul sudah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak demikian nantinya. Baik, untuk puasanya tadi pagi saya sudah menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, untuk memperjelas, di sini kan tadi sebagian tidak ada yang datang juga ya. Tidak datang juga di tempat tadi pagi. Nah, maka saya menegaskan sebelum poin yang lain saya sampaikan untuk memperjelas bahwa puasa itu yang terpenting itu ada 3. Yang pertama syarat sahnya, yang kedua rukunnya, yang ketiga membatalkan puasa. Ini saja kuasai. Kalau sunnahnya gampang sudah ya, makruhnya gampang. Cuman sama-sama banyak ini. Makruh puasa ada, sunnahnya puasa ada. Syarat wajibnya juga ada. Itu beda lagi. Fadilahnya puasa ada juga. Beda itu ya. Jadi 3 ini penting. Nah, kalau kita berbicara tentang mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa, di sini diantaranya kalau saya pakai referensi kitab ini, yang pertama di sini dijelaskan al-jima', berhubungan badan. Ya,
Yang jelas kalau sudah berhubungan badan pasti batal puasanya ya. Pasti batal puasanya. Mau disengaja, mau tidak sengaja, mau dipaksa atau tidak dipaksa, batal sudah ya. Batal puasanya. Yang kedua khurujul mani an mubasyaratin kal istimna bil yad au qublin fa amna. Keluarnya air mani dengan mubasyarah. Mubasyarah itu ya bercengkrama atau dengan melakukan sesuatu seperti istimna. Istimna itu mengeluarkan air mani dengan tangan. Istimna namanya. Atau dengan mencium pasangan keluar air sperma, batal puasanya. Batal puasanya. Sahakun nisa yufsidus saum in hasula inzal wa illa fala. Termasuk juga berinteraksi dengan istri. Kalau dengan interaksi biasa itu sampai keluar air mani. Jadi in hasula inzal. Kalau sampai keluar mani batal. Kalau tidak maka tidak batal. Kalau tidak maka tidak batal. Al-aqlu wa syurbu, makan dan minum ini sudah maklum ya. Kecuali kalau memang benar-benar lupa. Kalau benar-benar lupa sudah makan sepiring baru ingat, ya tidak apa-apa. Lanjuti puasanya ya. Lanjuti puasanya. Karena mungkin jarang latihan puasa, kadang kan lupa ya. Kadang lupa. Hari pertama, kedua kadang masih lupa. Apalagi suasana mencekam begini dianggapnya belum puasa saja padahal sudah puasa ya. Lupa dia makan. Beli sate misalnya. Yang jualin lupa juga kalau puasa, dijuali juga. Misalnya Pak D misalnya Pak D ya. Ya. Ini guyon saja ya. Nah, jadi kalau memang benar-benar lupa artinya batal apa enggak? Enggak batal. Kalau benar-benar lupa enggak batal. Kemudian kullu ma wasala ilal jauf amdan min manfadin maftuh an qasdin ma'a dzikris shaum. Semua yang masuk ke jauf. Jauf itu lubang-lubang tubuh. Semua yang masuk ke lubang-lubang tubuh. Mau itu hidung, telinga, mulut, jalan depan, jalan belakang, itu termasuk membatalkan. Nah, terus kalau masuk bukan pakai lubang-lubang yang normal. Apa misalnya? Dikasih vitamin, disuntik di sini. Nah, ini kan bukan lubang ya. Bagaimana batal apa enggak? Masuk ke dalam dia, disuntik. Kan bukan lubang. Kalau dia tidak darurat, bukan karena sakit, dia berdosa dan batal. Itu pendapat yang kuat. Memang ulama beda pendapat itu ya. Tapi kalau karena sakit tetap batal, cuma tidak berdosa. Tetap batal tapi tidak berdosa. Tapi kalau masuknya dari urat-urat yang besar itu sudah pasti batal. Kalau masuk dari sini, ini urat-urat besar ya, sudah pasti batal. Dari sini dimasuki infus misalnya ya, itu sudah pasti batal. Nah, demikian dalam ketentuannya. Kemudian termasuk juga minal muftirat al istiqaah amdan, sengaja muntah, sengaja muntah. Nah, termasuk kaitan dengan memasukkan sesuatu juga. Kalau orang puasa itu pilek ya, bersin. Kalau dia meler, ya cepat dilap gitu. Kalau misalnya meler kemudian disedot balik lagi, sudah di sini balik lagi misalnya, batal puasanya ya, batal puasanya. Jadi kalau sudah bagian luar masuk lagi batal. Ketentuannya seperti itu. Kemudian termasuk juga al-hijamah. Al-hijamah ini kalau di dalam madhab Syafi'i secara umum itu makruh, tidak batal. Tapi dalam kitab ini dijelaskan batal. Ya. Nah, mungkin di sini lebih pada alasan sakit, lemes, akhirnya sakit ya. Nah, kemudian haid, nifas dan gila itu termasuk juga membatalkan puasa ya. Ini lomba azan ini ya. Ya.
Kemudian ar-riddah, murtad, termasuk membatalkan puasa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya. Kemudian satu poin lagi, rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Niat ini termasuk rukun, kalau tidak dipenuhi tidak sah puasanya. Dan ketentuan niatnya dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Harus dilakukan di waktu malam, tidak boleh duluan atau tidak boleh terlambat. Maksudnya duluan bagaimana? Asar dia sudah niat untuk puasa besok, tidak sah. Tidak sah ya. Atau kalau terlambat, habis subuh dia baru berniat. Habis subuh baru berniat. Tidak sah niat. Jadi wajib tabyid. Tabyid itu menginapkan niat. Menginapkan niat pada waktu malam. Nah, itu ketentuannya. Dan kalau seandainya lupa, maka puasanya tetap tidak sah. Puasanya tidak sah. Dia tetap harus menahan makan dan minum. Dan nanti dia mengqadha daripada puasa yang dia tidak lakukan karena tidak berniat, walaupun karena lupa. Nah, maka kalau demikian tolong saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Termasuk juga rukun puasa itu adalah tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah as-shaim, orang yang berpuasa itu sendiri. Orang yang berpuasa itu sendiri. Artinya tidak boleh diwakilkan. Saya lagi capek ini, Nah, kemudian saya bilang tetangga, tak kasih sampean 100, tolong puasai saya hari ini. Dikasih uang orang 100 ya. Besok capek lagi. Ya kita sepilah uang berarti berapa? 3 juta ya. Sehari kasih orang 100, suruh dia puasai kita. Apakah sah begitu? Tidak sah. Beda dengan haji. Kalau haji kita tidak bisa, boleh kita wakili. Boleh kita wakilkan. Yang penting yang mewakili itu orang sudah pernah berhaji. Tapi kalau belum, tidak boleh juga. Jadi yang mewakilkan kita badal haji itu harus orang sudah berhaji. Baik, demikian penjelasan berkaitan dengan masalah ibadah puasa. Mudah-mudahan nanti dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu dan mendasar dalam kebutuhan sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Mungkin 5 menit saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya. Bagaimana situasi sekarang zaman-zaman kita rawai ini merepet bahaya. Mohon pertimbangan Ustaz, waktu yang bagus tetap di rumah kalau itu ada jaga satu dan pasar karangan untuk semuanya. Baik. Baik. Ya. Memang tarawih itu lebih ringan daripada Jumat. Nah, cuman karena memang antusias umat Islam, orang-orang beriman ini menghidupkan bulan Ramadan, saya sih berharap mudah-mudahan memang isu ini sudah dicabut oleh Allah. Hari Ramadan pertama isu ini hilang, semua dibuka kesadarannya, bersama-sama menyadari itu sudah hilang mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan wabah ini sudah dicabut oleh Allah. Kalau saya yakin insyaallah sudah tidak ada ya. Insyaallah sudah tidak ada. Nah, tapi mudah-mudahan namanya kita tidak melihat, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan tercabut sudah. Nah, terus yang kedua itu tadi, kalau misalnya Isya tidak bisa, malam kita kerjakan. Kalau di Pegayaman itu malam, kan malam ya, di Gayaman jam 10 malam. Di beberapa tempat itu ada juga malam dikerjakan. Nah, kalau misalnya memang harus berjamaah seperti itu solusi yang pertama. Terus yang kedua, ya bisa jadi ya dibagi memang, namun tetap perlu dihidupkan ya. Jangan sampai tempat ibadah itu tidak ada, nanti yang isi setan nanti ya. Kalau rumah Allah tidak diisi manusia orang beriman, yang isi siapa nanti? Kan begitu ya. Jangan sampai kosong betul. Jangan sampai kosong betul. Nah, jadi tetap pakai, kalaupun memang harus pakai prosedur ya pakai prosedurnya ya.
Orang nyatanya saat ini ya insya Allah kita aman ya. Artinya dari virus-virus seperti itu, anggapan seperti itu, insya Allah aman. Mudah-mudahan, maka saya berharap mudah-mudahan Allah cabut semuanya sudah ya. Allah cabut sehingga kebahagiaan orang-orang beriman ini akan dapat dirasakan. Saya kira mungkin seperti itu, dan tanamkan azam yang kuat. Ya Allah, Engkau masih pertemukan saya dengan bulan Ramadan saat ini, berikan kesempatan saya beribadah. Azam yang kuat. Itu yang harus tanamkan ya. Jangan sampai ya sudah tidak apa-apa nanti bulan Ramadan tahun depan saja ya kalau masih hidup. Kalau Ramadan tahun depan sudah mati. Kan begitu ya. Nah, maka tanamkan niat yang kuat, ya Allah, Engkau temukan aku dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Engkau berikan kami kesempatan ibadah yang maksimal. Niatkan yang begitu ya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, begini. Di zaman Sayyidina Umar itu jamaah wanita sendiri, jamaah laki-laki sendiri. Jadi jamaah wanita sendiri diimami oleh laki-laki. Kemudian jamaah laki-laki ya sendiri. Begitu praktek pada zaman sahabat Umar. Nah, jadi kalau memang kondisinya mengharuskan seperti itu ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, yang penting jangan nanti berjamaah laki-laki perempuan berduaan. Nah itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya perempuannya 3, 4, 5, laki-laki 1, tidak apa-apa, boleh. Apalagi ke keluarga ya, keluarga misalnya, tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau memang itu sudah banyak, misalnya 20, 10, tidak apa-apa, boleh. Itu yang terjadi pada zaman sahabat Umar. Jadi jamaah wanita berdiri sendiri, kemudian jamaah laki-laki berdiri sendiri. Kalau berbicara afdal perempuan. Kalau bicara afdalnya itu tadi bicara sahnya. Tapi kalau bicara afdalnya, afdal mana? Ya berat perempuan afdalnya. Jadi tunjuk wanita sebagai imam di wilayah tersebut untuk ngimami para wanita itu tadi. Saya kira begitu ya. Baik. Iya. 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 Di sini dikatakan, amma man wati'a fi nahari Ramadan amidan sawa'un kana fi qubulin aw duburin min zakarin aw unsa aw bahimah wa huwa mukallaf bisawm wa nawa minal lail fa alaihi al-qada' wal kaffarah. Barang siapa yang dia ini menyetubuhi secara sengaja di siang hari Ramadan, baik itu dari jalan depan atau jalan belakang, laki-laki yang disetubuhi ataupun perempuan, disodomi kalau laki-laki, atau bahimah, hewan yang diperkosa, hewan, ayam misalnya ya. Tidak ada pasangan ayam misalnya, atau kambing atau sapi misalnya ya. Nah, wahwa mukallafun, orang tersebut mukallaf. Malamnya dia sudah niat puasa, maka kalau demikian wajib mengqadha dan kafarah. Terus kalau misalnya istrinya dipaksa, apakah istrinya kena kafarah? Istrinya tidak kena kafarah. Suaminya saja yang kena kafarah itu. Cuman kalau istrinya mau, berarti dua-duanya berdosa. Istrinya mau dipaksa, cuman pura-pura tidak mau, tapi mau sebenarnya begitu ya. Nah, jadi pura-pura saja tidak mau, maka dua-duanya kena dosa. Tapi kalau untuk kafarah, ya hanya berlaku bagi laki-laki. Ketentuannya seperti itu. Baik. Wallahu a'lam. Untuk kafarahnya apa? Membebaskan budak, tidak ada ya. Kemudian yang pastinya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang ketentuan ini tidak boleh batal. 2 bulan itu 1 hari pun tidak boleh batal. Harus sambung. Kalau batal sehari ngulangi lagi.
Sudah puasa sebulan, hari ke-31 mau dua bulannya ini ya. Hari ke-31-nya dia batal, tidak puasa, ngulangi lagi nanti dari awal. Ketentuannya begitu ya. Ketentuannya begitu. Nah, jadi berat. Tapi begitu hukumannya, harus begitu. Tidak boleh lain. Nah, barangkali yang pernah terjadi kemarin-kemarin ya. Nah, itu coba dipikir-pikir itu. Kalau barangkali puasa kemarin sempat terjadi maksa-maksa istri ya, barangkali ya. Nah, jadi itu hukumannya. Nah, kalau memang tidak mampu, maka it'amu sittina miskina. Baru dia ngasih makan 60 orang miskin. Kumpuli sudah 60 orang-orang miskin, kasih dia. 1 kilo kasih. Itu jalan terakhir sudah ya. Tapi sebelum jalan terakhir ini, paksa dulu jalan yang kedua. Tidak boleh kita milih, oh saya pakai yang terakhir saja, tidak boleh. Karena ini bukan pilihan. Ini ketentuan agama yang mengurutkan agama juga. Kalau emang yang sebelumnya tidak mampu, baru sesudahnya. Cuman kan tidak bisa kita bilang, oh saya tidak mampu. Allah kan lebih tahu ya. Jadi seperti itu. Baik. Ada lagi apa? Cukup? Baik. Kalau dalam madhab Syafi'i, boleh orang berniat bahkan sunnah demikian. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Saya niat puasa bulan Ramadan penuh. Dianjurkan bahkan niat begitu. Untuk apa? Mengambil berkahnya pendapatnya Imam Malik. Tapi apakah bisa menggugurkan niat yang lupa pada satu malam? Tidak bisa. Tetap ketika misalnya malam kelima dia tidak niat, hari kelimanya batal. Walaupun hari pertama dia sudah berniat. Apa alasannya? Karena puasa ini ibadah mustaqillah, yang berdiri sendiri. Artinya malam satu hari ya malam itu paketnya. Nanti hari berikutnya malamnya itu paketnya, kan begitu. Jadi tidak bisa dirapel begitu, tidak bisa. Begitu dalam madhab Syafi'i, artinya batal, tidak sah puasanya ya. Seperti itu. Gimana tadi? Secara khusus memang tidak ada anjuran untuk kita mandi Ramadan, tidak ada ya. Tapi kalau mandi setiap malam habis maghrib untuk nasyatul ibadah waktu tarawehnya, itu sunnah ya. Jadi setiap malam begini, habis maghrib, habis sholat maghrib itu kita mandi, itu sunnah tiap malam, itu sunnah. Tapi kalau mandi istilahnya panjusan atau apa istilahnya itu tidak termasuk ya, tidak termasuk. Nah yang kita perlu siapkan ya begini ini sebenarnya, ilmunya, kemudian persiapannya. Nah, termasuk juga sunnah-sunnahnya dalam puasa, misalnya ya minimal buah, yang paling utama kurma misalnya ya. Nah itu jangan sampai nanti kalau buka tidak pakai kurma ya, jangan sampai. Usahakan walaupun 1 biji, itu sunnahnya besar sekali ya. Karena urutan pertama sunnah itu kurma. Jadi urutan pertama sunnah dalam berbuka itu kurma. Nah, jadi orang cuman semika itu berapa sih? 20.000, 10.000 ada ya. Itu cukup 30 hari cukup saya kira itu. Isinya mungkin 30 biji ada itu ya. Satu mika itu. Artinya kalau 10.000 modalnya cukuplah sebulan ya. Ini untuk ya paling irit-iritnya sudah. Paling irit-iritnya. Nah, kalau seandainya kita ya sembari ya sedekah-sedekah ya siepi 1 kardus ya. 1 kardus kurma siepi sudah bagi-bagi juga kan begitu ya. Nah, diusahakan. Nah, saya menganjurkan begini karena saya juga berusaha melakukan seperti itu. Maka saya menganjurkan ya. Baik. Wallahu a'lam. Cukup? Al-Fatihah. عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi din mal kutub wa sa'udakar. Rabba fi'na fi ma taradika lana fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa akhilat ya ulama wa kullu syar. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.